Hai guys, welcome back to my channel. So hari ini aku mau sharing-sharing sedikit untuk teman-teman atau viewer-viewer yang mau melakukan squat. Karena akhir-akhir ini aku sering kali lihat di sosial media ya. Mungkin video ini lebih tepatnya memang untuk benar-benar pemula. Jadi banyak sekali cara-cara atau teknik-tekniknya memang yang secara safety, secara amannya itu kurang baik. Jadi mudah-mudahan apapun yang aku sharing ini sebenarnya cuma dasarnya saja. Mungkin bisa berbeda-beda dengan setiap orang karena kembali lagi uh, untuk teknik mau gerakan apapun itu dalam squat, bench, deadlift atau apapun itu bisa berbeda-beda tergantung dengan bentuk badan. Tapi setidaknya apapun yang aku sharing hari ini uh, bisa dibilang fondasinya atau dasarnya saja ya, setidaknya biar aman lah gitu. Gimana eksekusinya itu kembali lagi mungkin pengertian atau memang aware-nya masing-masing dengan kondisi tubuhnya. Oke, pertama-tama sih ya sebelum memulai squat atau gerakan apapun, ya hal yang terbaik yang bisa dibuat tuh warm up dulu. Jadi kalau dari aku pribadi selalu warm up itu menyesuaikan dengan gerakan yang apa mau kita buat. Jadi jangan kita sudah tahu kita mau squat atau gerakan lower body kita malah warm up-nya ke upper body. Lower body nggak diapa-apain, meskipun ada sih ya seperti kayak aku tetap ada melakukan perenggangan di bagian bahu karena gimana pun perlu sedikit fleksibilitas ya, mobilitas yang bukan fleksibilitas, mobilitas yang bagus sewaktu melakukan squat, suatu menahan barbelnya itu sendiri. Jadi yang simpel-simpel aja warm up yang bisa dibuat, mungkin dari bahu dulu, kita dari upper body sedikit saja. Dari upper body kita bisa mulai bahu biar kita lebih enak, jari jempol arah samping kita bisa dorong ke belakang, maju depan belakang 20-30 kali ya kan. Kemudian puter biar enak aja bahunya, puter aja belakang ke depan ya kan, 20-30 kali. Udah enak sedikit bahunya, mungkin bisa dibantu baru kita ke lower body. Nah, ke lower body ini sih banyak yang bisa dibuat, cuman kita istilahnya ya spesifik aja, dan mungkin ya tergantung levelnya. Semakin tinggi level kita, otomatis kita sudah mengerti kebutuhan kita masing-masing seperti apa ya. Cuman the simplest thing yang bisa kita buat, contoh dari body weight squat aja dulu tanpa ada beban, kaki selebar bahu ya kan, tegap aja, nggak perlu mikir banyak-banyak sebenarnya karena ini masih body weight. Asal jangan overextend, jangan melengkung-lengkung seperti ini, stand straight aja pokoknya. Kemudian turun, lakukan 10 atau mungkin bisa 20 kali, tergantung itu biasanya seperti apa. Tapi kalau memang baru mulai ya mau 5 kali aja mungkin pun itu sudah berpengaruh ya. Setelah ini dapat, mungkin sudah terasa dengkulnya sedikit panas, lebih enak. Kemudian juga bisa dibantu hamstringnya sedikit, gampang. Sama lagi kaki selebar bahu, pegang aja ankle kaki atau pegangan kaki, boleh turun, hold di atas, rasakan hamstringnya sama 5-10 kali atau however you feel ya kan. Setelah ini bisa di continue mungkin biar sedikit lebih enak lagi, biar ready ya core-nya. Ada ambil beban, sesuaikan lagi bebannya, taruh di dada, kita buat goblet squat, posisi kaki masih sama, turun ya kan, turun. Nggak perlu buru-buru ya, kita nggak mencari eksplosivitas, kita mencari gimana biar otot-ototnya ready. Jadi dipanasin aja kayak mesin mobil atau motor kan, kita nggak mungkin geber-geber langsung. Jadi kita kontrol aja, feel the muscle, rasain dia panas, tapi jangan sampai capek istilahnya. Oke, okay? Once that done, warm up is done. Bukan done sih, ada lagi sebenarnya yang penting, hampir lupa. Mobilitas di bagian hip. Ini yang sering kali sebenarnya yang nggak diperhatiin ya. Jadi salah satu, ada dua gerakan yang bisa sangat membantu atau menjaga kita untuk longevity. Swing ke kiri
ke kanan, swing aja. Tapi jangan malas-malasan swing. Swing dengan intensi memang kita mau hipnya itu bergerak. Jadi full. Ya, sama. Kiri kanan. Feel. Kemudian itu depan belakang. Kita mau hipnya. Ada pergerakan dulu. Ya. Sama. Kiri kanan. Oke. Setelah semua itu selesai, warm up-nya selesai, baru kita mulai dengan barbell. Oke. First thing yang perlu diperhatikan sebelum squat itu, maybe aku contohin dulu ya, yang kadang nggak enak dilihat itu. Seringkali kalau dilihat dari kesalahan-kesalahan pemula tuh, semua serba terburu-buru. Nggak sabar, pokoknya pengen selesai aja itu istilahnya. Nggak ada persiapan sama sekali. Jadi seringkali yang dilihat, barnya ready semua langsung ambil, dorong, nggak ada ambil posisi langsung, seperti itu. Ya, sangat tidak disarankan ya, karena untuk compound movement, apalagi khususnya squat itu, dia pada berat tertentu itu rasio untuk kemungkinan cedera itu tinggi. Jadi kalau kita di beban-beban tertentu ngasal-ngasal, ya kemungkinan cedera pasti lebih tinggi. Sebenarnya layaknya dengan gerakan lain, cuma squat ya sebenarnya harus lebih hati-hati lah, dasarnya aja lah lebih hati-hati. Jadi yang hal pertama yang aku mau sharing, ada istilahnya bracing. Ya, bracing itu untuk core. Kalau misalnya yang teman-teman yang wibu kali pernah nonton Demon Slayer, sebelum mengeluarin jurusnya pasti ada narik breathing style-nya. Nah, breathing style itu sama sebenarnya dasarnya. Jadi kita mau menarik napas, cuman menarik napasnya itu bukan ke dada, bukan kita cuma nahan napas. Berbeda sebenarnya, bukan kita nahan napas seperti itu. Kita mau ngisi badan kita gimana biar jadi stack seperti layaknya bangunan. Kita mau otot-otot kita itu, tulang-tulang rangka badan kita itu semua ready, sudah kokoh gitu loh. Jadi bayangkan kalau bangunan tiangnya nggak bagus, ukuran besinya lebih kecil atau gimana, otomatis kan nggak akan kokoh. Jadi sama seperti badan. Yang seharusnya kita bisa berdiri tegak, stack seperti ini, semua sudah rata, ya kan, dari samping rata semuanya. Bayangin kalau ngangkatnya tuh ada yang bengkok sedikit, atau begini sedikit, atau begini sedikit, otomatis nggak akan bisa, nggak akan stabil, dan nggak mungkin bisa optimal gerakannya. Jadi yang pertama, kita mau stacking dulu. Salah satunya yang banyak kesalahannya itu, narik napas itu nahan napas. Gitu, ke dada. Perbedaannya gampang. Ini bernapas melalui, ini lebih dekat, bernapas melalui dada. Yang ngembang itu bagian chest, sedangkan kita ini ngambang, saya ketatin. Kalau kita narik napas, baik itu melalui hidung atau melalui mulut, yang kembang itu di bagian abdominalnya, perut. Jadi seperti, jadi perutnya lebih dibesarkan. Kita mau ngerasa di sini semua padat, bukan seperti ini. Bayangin aja sebenarnya kalau ada satu lagi teorinya, kalau mau ditonjok orang, kalau kita bilang ayo adu-adu tonjok-tonjokan, jadi kita nggak mungkin ke dalam gini, pasti kita nahan seperti itu. Jadi salah satu caranya itu kita isi ke sini, make sure dari perut depan, samping, belakang semua penuh dengan angin. Nah, kalau teman-teman yang punya privilege untuk punya belt, nggak semestinya belt seperti ini, tapi untuk mengetahui belt apa aja, mau belt rumah pun, tapi untuk mengetahui apakah bracing-nya itu benar, paling gampang buat saja di keadaan contoh ini sedikit longgar seperti ini. Jadi kalau akunya napasnya mulai dada, dia tambah longgar. Tapi kalau napasnya benar, kita menggunakan bracing ke core-nya, ke diafragmanya, ya contoh, ini kenceng.
dibandingkan si different ya. Mudah-mudahan ini sih yang paling utama sebelum mau melakukan gerakan squat, kuasain dulu cara bracing. Jadi saya ulangi sekali lagi, tarik nafas void dari hidung atau mulut terserah, cuman tariknya ke perut, jangan ke dada. Tariknya ke perut. Ini kencengin. Digedein perutnya, jangan malu buncit apa segala macam, itu nggak penting ya. Yang penting safety-nya dulu. Oke, next step. Posisi lebar tangan. Posisi lebar tangan yang utama sekali itu sebenarnya the simplest way adalah seberapa rapat tangan kamu bisanya, ya lebih rapat lebih bagus. Kecuali banyak sekali sih yang rata-rata kalau dilihat yang tangan lebar-lebar itu kalau badannya gemuk, besar, yang ototnya ada gede-gede, mungkin ada halangan mobilitas, cuman yang size-nya agak kecil, agak kurus, ya kan, biasa mobilitas bahunya masih bagus. Jadi mau kita mau segini, mau lebih rapat seapapun, itu jauh lebih baik. Itu ada pengaruhnya ke stabilitas. Ini saya nggak bahas dulu mengenai posisi bar ya, mau high bar, low bar itu nanti. Jenis-jenis squatnya jangan. Cuman dasar untuk semua jenis teknik untuk squat dulu. Jadi untuk squat posisi bahu, ya kan? Ini aku bawa ke sana barnya biar lebih kelihatan. Mudah-mudahan lebih kelihatan. Jadi posisi tangan itu jangan seperti ini, jangan gini. Memang lebih nyaman, kadang memang kita kalau posisi ketat gini kayaknya ada yang kurang nyaman gitu. Cuman bakal terasa perbedaannya kalau kita melebar seperti ini goyang ini lah. Kita nggak dapat kencangnya. Tapi kalau semakin kita ketat, nah ini padat. Oke. So setelah mengerti bracing, posisi tangan usahakan sedekat mungkin, semampu mungkin, ya, semampu mungkin, serapat mungkin. Kemudiannya setelah kita berhasil, contoh udah bisa nih, ambil posisinya, ini padat, oke. Yang sering kali salah itu contoh kita langsung angkat, langsung mau cepat-cepat ini. Nah itu, kalau beban ringan masih bisa, tapi kalau sudah mencapai maximum weight, ya sulit ya, bukan impossible tapi sulit. Jadi yang bisa dibuat itu jangan makan, jangan buru-buru. Jangan pakai yang harus, ini beberapa note yang harus perhatikan, jangan pakai satu kaki. Ya. Jangan langsung buru-buru. Yang bisa dibuat pertama cari posisi tangan, ya. Turun. Ya. Cuman taruh dua kaki bawah, jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke belakang. Pas di bawah bar. Oke. Kemudian tarik napas, bracing, dorong lurus. Make sure everything tight. Jangan seperti ini, jangan nonggek, jangan juga gengnya seperti ini. Yang utama stack. Tarik napas. Oke, kemudian jangan langsung dibuang napasnya. Oke. Hold aja napasnya, kemudian langsung aja ambil 2 step. 3 step maksimum. Jadi kaki 1, 2, mungkin gerakan ketiga cuma untuk adjustment aja. Oke, sudah sesuai, baru kembali tarik napas sekali lagi. Kemudiannya turun. Naik. Nah, satu lagi. Pada saat kita turun, napas jangan langsung lemes gitu. Stay tight all the way. Jadi oke. Oh iya, selesai ngangkat, jangan buru-buru, kembali sama sampai seperti kita unrack. Waktu re-racknya taruh aja pelan-pelan. Oke. Kurasa sih untuk squat itu dulu ya. Jadi aku summarize saja dulu. Utama warm up-nya, jangan malas-malasan warm up.
karena it will make a difference. Kalau badannya nggak masih selebar pulang kerja, banyak duduk di kantor, kemudian tiba-tiba kita langsung angkat berat gitu, feelingnya akan berbeda. Cobalah, bisa dicoba sih. Langsung melakukan gerakan squat tanpa melakukan warm up, dibandingkan kalau kita sabar-sabar luangkan waktu 15 menit, 10-15 menit untuk simple warm up aja. Mau itu di treadmill 10 menit, kita cuma gerak-gerak aja, squat bebas, itu make a difference. Intinya usahakan break a sweat dulu lah gitu. Ada keringat dikit, badannya hangat dikit, jadi lebih ready. Kemudiannya ingat, belajar dulu untuk yang namanya bracing, tarik napas ke dalam perut. Rasakan perutnya tuh kenceng di semua sudut. Kemudiannya posisi tangan serapat mungkin. Jangan waktu udah rapat di tangan pun tiba-tiba dilebarin waktu ngangkat. Jangan, stay same, stay tight, ya kan. Setelah stay tight, waktu ngangkat, remember, jangan satu kaki, jangan buru-buru, pelan, 2 feet, lebar, bisa selebar bahu, ya, standarnya saja. Kemudiannya tuh push up, hold your breath, and then slowly buang pelan-pelan. Setelah buang pelan-pelan, tarik napas lagi, isi lagi, remember, bukan chest tapi perut. Turun, up, turun. Ada satu lagi yang bisa diperhatikan, hampir lupa ya. Sebenarnya ini posisi pinggang, jangan ditegangkan seperti ini waktu naik, bisa sedikit ke belakang. Jadi hipnya sudah tinggal turun aja, dibanding kita kayak patah lagi gitu. Jadi waktu ngangkat sudah sedikit belakang, jadi tinggal turun. Oke, ya, think itu dulu untuk hari ini. Kembali lagi, ini cuma dasarnya, nggak bisa jadikan patokan untuk semua orang, karena kembali lagi bentuk tubuh orang berbeda-beda, ya kan, panjang kaki, panjang badan. Tapi ini sejak dasar untuk ngangkat lebih aman aja dulu, bukan teknik detail. Mungkin kalau misalnya teman-teman viewer ada pertanyaan spesifik, bisa langsung nanya aja. Kita bisa buatkan khusus satu video yang lebih detail. Cuman ini dasarnya aja, biar angkatnya tuh lebih enak dilihat. Ya kan, kalau di tempat gym umum yang lain itu nggak merhatiin ini kapan jatuh atau gimana, nggak ya. Penting lebih aman aja. Oke, itu aja untuk hari ini. Makasih. See you in the next video.